Di ujung gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor, berdiri sebuah rumah tua berdinding kayu. Rumah itu milik Pak Dirman, pria berusia sekitar 65 tahun yang hidup sendirian. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk, tapi senyum ramahnya selalu menyapa siapa saja yang lewat. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Pak Dirman sudah keluar rumah dengan sapu lidi di tangan, membersihkan halaman dan jalan di depan rumahnya. Anak-anak kecil yang berangkat mengaji sering menyapanya. "Assalamualaikum, Pak Dirman," seru Dani, bocah berumur 8 tahun. "Waalaikumsalam, Nak Dani," jawab Pak Dirman dengan senyum. "Jangan lupa hafalan suratnya, ya." Dani mengangguk semangat sebelum berlari menyusul teman-temannya. Pak Dirman dikenal sebagai orang baik. Jika ada tetangga yang butuh bantuan, ia selalu siap. Kadang ia membantu Mak Nur menimba air di sumur, atau mengangkat karung beras untuk Bu Siti di warung. Suatu siang, saat Pak Dirman duduk di bangku kecil depan rumahnya, Andi, seorang pemuda tetangganya, menghampiri dengan sebotol teh dingin. "Pak Dirman, ini teh buat Bapak. Saya lihat dari tadi nyapu terus, nggak capek?" tanya Andi sambil duduk di sebelahnya. Pak Dirman tertawa kecil, menerima botol teh dengan senang hati. "Terima kasih, Andi. Kalau nggak ada yang bersihin, nanti jalanan kotor. Lagian kerja begini bikin badan tetap kuat." Andi mengangguk. Ia selalu salut dengan semangat Pak Dirman. Namun di balik semua kebaikannya, ada sesuatu yang membuat orang-orang kasihan padanya. Pak Dirman hidup sendirian. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu, dan anak-anaknya merantau ke luar kota. Jarang sekali mereka pulang. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Malam itu, seperti biasa, Pak Dirman berjalan menuju masjid dengan sarung dan peci putihnya. Tak ada yang menyangka, itu akan menjadi malam terakhirnya berjalan di gang kecil itu. Hujan turun sejak sore, membasahi jalanan gang kecil yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah banyak yang padam, hanya tersisa beberapa cahaya redup dari teras rumah. Pak Dirman baru saja selesai salat Isya di masjid. Seperti biasa, ia tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar berbincang dengan beberapa jamaah yang masih tinggal. "Pak Dirman, hujan makin deras loh. Nggak nunggu reda dulu?" tanya Ustaz Rahman sambil menyesap teh hangat di teras masjid. Pak Dirman tersenyum. "Ah, nggak apa-apa Ustaz. Rumah saya dekat, cuma di ujung gang." Ia membetulkan sarungnya yang mulai basah, lalu merapatkan jaket tipis yang dikenakannya. Dengan langkah pelan ia berjalan menyusuri gang yang licin akibat hujan. Genangan air mengalir di pinggir jalan, membawa dedaunan yang jatuh dari pohon. Saat hampir sampai di tikungan dekat rumahnya, suara deru motor terdengar, mendekat. Suaranya semakin kencang, disertai suara knalpot yang meraung di jalan basah. Brum. Seorang pemuda dengan jas hujan biru menerobos hujan dengan kecepatan tinggi. Ia tampaknya terburu-buru, mungkin ingin segera sampai di rumahnya. Sayangnya, ia tak memperhatikan bahwa di tikungan itu ada seseorang yang sedang berjalan pelan. Pak Dirman baru saja melangkahkan kakinya ke tengah jalan ketika braka! Tubuhnya terpental ke sisi jalan, jatuh ke genangan air. Sarungnya tersingkap, pecinya terlepas. Motornya oleng sebentar sebelum si pengendara berhasil menyeimbangkan diri. Si pemuda berhenti sejenak, menoleh, napasnya memburu. Lalu dengan ketakutan yang mencengkeram hatinya, ia justru menarik gas dan melaju pergi meninggalkan Pak Dirman yang tergeletak di jalan. Tak ada yang melihat kejadian itu secara langsung. Hujan masih turun deras, hanya suara gemericik air dan dentingan rintik hujan yang menemani tubuh Renta yang mulai kedinginan di tanah basah. Beberapa menit berlalu sebelum seorang pemuda lain, Andi, kebetulan lewat dengan payungnya. Matanya membelalak melihat sosok yang terbaring di jalan. "Pak Dirman, ya Allah." Dengan tangan gemetar, Andi berlari ke arah tubuh itu. Wajah Pak Dirman pucat, bibirnya bergetar pelan. "Tolong, ada orang kecelakaan," teriak Andi ke arah gang berharap ada yang mendengar di tengah hujan yang mengguyur. Andi berlutut di samping tubuh Pak Dirman yang tergeletak di jalan basah.
Nafas pria tua itu tersengal-sengal, darah mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan. Tangannya gemetar mencoba meraih sesuatu, namun tenaganya sudah hampir habis. "Pak, tahan sebentar ya, saya panggil bantuan." Andi merogoh saku celananya, berusaha mengeluarkan ponselnya, tetapi jari-jarinya licin oleh air hujan. Tak butuh waktu lama, beberapa warga mulai berdatangan setelah mendengar teriakan Andi. Pak RT, seorang pria berusia 50-an, segera menghampiri dan menatap pemandangan di depannya dengan wajah terkejut. "Innalillahi." "Cepat panggil ambulans," perintahnya. Seorang pemuda langsung berlari ke dalam gang, mencari sinyal untuk menghubungi layanan darurat. "Pak Dirman, tahan sebentar, ambulans sebentar lagi datang." Suara Bu Siti gemetar, matanya mulai basah. Pak Dirman membuka matanya dengan lemah, tangannya berusaha meraih sesuatu. Andi buru-buru menggenggamnya. "Nggak apa-apa, Pak, tolong bertahan," bisik Andi, suaranya bergetar. Dengan napas yang semakin berat, Pak Dirman berusaha berbicara. Bibirnya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. "Jangan biarkan aku yang sendirian." Andi mengernyit. "Apa, Pak?" Namun sebelum Andi bisa bertanya lebih jauh, napas Pak Dirman tersendat. Tubuhnya menegang sesaat, lalu melemas dalam genggaman tangan. "Andi!" Matanya yang tadinya samar-samar terbuka kini menatap kosong ke langit. Andi membeku, seluruh tubuhnya terasa dingin. "Pak Dirman," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Bu Siti menutup mulutnya, menahan tangis. Pak RT menarik napas berat sebelum berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, seorang pria baik yang selalu menyapa tetangganya dengan senyum, kini pergi untuk selamanya. Hujan mulai mereda saat tubuh Pak Dirman dibawa ke rumahnya. Beberapa pria dewasa membantu mengangkatnya, sementara para wanita mulai menyiapkan kain kafan. Suasana gang yang biasanya ramai dengan obrolan ringan kini dipenuhi isak tangis dan bisikan tahlil. Andi masih terduduk di teras rumah Pak Dirman, tatapannya kosong. Di tangannya masih terasa dinginnya jemari pria tua itu sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Kata-kata terakhirnya terus terngiang di kepala Andi. "Jangan biarkan aku sendirian." Apa maksudnya? Pak Dirman memang hidup sendiri, tapi warga di sini selalu memperhatikannya. Ia sering berbaur membantu siapa saja yang membutuhkan. Lalu kenapa ia mengatakan itu di saat-saat terakhirnya? Pak RT menepuk bahu Andi pelan. "Nak, kamu nggak usah terlalu dipikirkan, kita doakan saja yang terbaik buat Pak Dirman." Andi mengangguk pelan, meski hatinya masih gelisah. Keesokan harinya jenazah Pak Dirman dimakamkan di pemakaman kecil dekat desa. Prosesi berlangsung khidmat, diiringi tangis haru para tetangga. Setelah pemakaman selesai, semua kembali ke rumah masing-masing. Namun, sejak malam itu, gang kecil tempat Pak Dirman tinggal tak lagi sama. Tepat tengah malam, Bu Siti, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Pak Dirman, mendengar suara ketukan di pintunya. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, seolah seseorang mengetuk dengan ujung jari. Bu Siti bangun, merapatkan selendangnya lalu berjalan ke pintu. "Siapa ya malam-malam begini?" gumamnya. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati Bu Siti membuka pintu. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang berhembus pelan, membawa sisa-sisa aroma tanah basah setelah hujan. Jantung Bu Siti berdetak lebih cepat. Ia buru-buru menutup pintu dan mengunci rapat. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada tetangga lain. Yang mengejutkan, ternyata bukan hanya Bu Siti yang mengalami hal aneh. Beberapa warga lain juga mendengar ketukan pintu di tengah malam. Namun, saat mereka membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Sejak malam pertama setelah pemakaman, warga mulai merasa ada yang janggal. Bukan hanya suara ketukan di pintu, tapi juga hal-hal aneh lain yang sulit dijelaskan. Malam itu, Andi baru saja selesai membantu ibunya menutup warung. Saat ia berjalan, pulang, suasana gang terasa berbeda.
Biasanya suara jangkrik dan obrolan warga masih terdengar, tapi malam ini semuanya sunyi, terlalu sunyi. Saat melewati rumah kosong milik Pak Dirman, Andi merasakan bulu kuduknya meremang. Ada perasaan tak nyaman yang menyelimutinya, seolah ada yang memperhatikannya dari balik jendela gelap rumah itu. Andi menelan ludah. Cuma perasaan aja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, brak. Sebuah suara keras terdengar dari dalam rumah Pak Dirman, seperti sesuatu yang jatuh. Andi spontan berhenti. Matanya menatap pintu rumah tua itu. Jendela kaca buramnya masih tertutup rapat, tapi entah kenapa ia merasa ada yang mengintip dari dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin pergi, tapi langkahnya terasa berat. Lalu terdengar suara lain, pelan, nyaris seperti bisikan. "Jangan biarkan aku sendirian." Andi langsung berbalik dan berlari secepat mungkin menuju rumahnya tanpa menoleh lagi. Sementara itu, di rumah Bu Siti, kejadian aneh juga terjadi. Ia terbangun tengah malam karena suara langkah kaki di depan rumahnya. Awalnya pelan, lalu semakin jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir di depan pintu. Bu Siti menahan napas. Perlahan, ia mengintip lewat celah jendela. Matanya membelalak. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat sesosok bayangan berdiri menghadap rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan kepala sedikit menunduk. Bu Siti gemetar mundur perlahan sambil beristighfar. Tapi saat ia kembali mengintip, sosok itu sudah menghilang. Malam itu warga semakin yakin roh Pak Dirman belum benar-benar pergi. Malam semakin larut. Suasana di gang kecil itu semakin mencekam. Warga mulai enggan keluar rumah setelah Isya, takut mengalami kejadian aneh seperti yang dialami Bu Siti dan Andi. Tapi malam itu, kejadian lebih mengerikan terjadi. Dewi, seorang ibu muda yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggal almarhum Pak Dirman, baru saja selesai menidurkan anaknya. Suaminya sedang bekerja shift malam, meninggalkannya sendirian di rumah. Saat Dewi hendak mematikan lampu ruang tamu, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu di luar jendela. Di seberang jalan, tepat di depan rumahnya, berdiri sesosok bayangan. Dewi menahan napas. Cahaya lampu jalan yang temaram hanya menampilkan siluetnya, tapi Dewi bisa melihat sosok itu berdiri kaku, menghadap ke rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin hanya orang lewat, atau warga lain, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi sosok itu tidak bergerak. Menit demi menit berlalu, bayangan itu tetap berdiri di tempat yang sama. Dewi mulai merasa panik. Ia berusaha mengintip lebih jelas dari balik tirai. Dan saat itulah bayangan itu sedikit bergerak. Perlahan, sangat perlahan, wajahnya terangkat. Lampu jalan memperjelas sosok itu. Pakaian putih kusam, tubuh sedikit membungkuk, dan wajah yang pucat pasi dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Dewi tersentak mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Itu Pak Dirman. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah ia sudah meninggal? Tiba-tiba lampu ruang tamunya berkedip-kedip. Seketika suara tangisan bayi terdengar dari kamar anaknya. Dewi langsung berlari ke kamar, mendekap anaknya yang menangis ketakutan. Saat ia mencoba menenangkan diri, ia melirik ke jendela lagi. Bayangan itu sudah hilang. Tapi entah kenapa perasaan Dewi semakin tidak enak. Karena saat itu, pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu pelan dan sangat familiar. Malam itu Dewi tidak berani membuka pintu. Ia hanya mendekap erat anaknya sambil berdoa. Ketukan itu terus terdengar selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Keesokan harinya, berita tentang sosok misterius yang muncul di depan rumah Dewi menyebar ke seluruh gang. Warga semakin yakin Pak Dirman belum pergi dengan tenang. Malamnya, seorang pemuda bernama Rudi yang bekerja sebagai ojek online pulang larut.
Ia baru saja mengantarkan pesanan terakhirnya dan melewati tikungan tempat kecelakaan Pak Dirman terjadi. Hujan gerimis turun membuat suasana semakin sunyi. Rudi mempercepat langkahnya, ingin segera sampai rumah. Namun, saat ia melewati tikungan itu, ia melihat sesuatu. Di bawah lampu jalan yang redup ada sosok berbalut kain putih berdiri diam. Tegak, kaku, menghadap ke arah Rudi. Jantung Rudi langsung berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kain yang tertiup, angin atau mungkin hanya ilusi karena cahaya lampu. Tapi tidak. Sosok itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Kemudian, blam! Lampu jalan tiba-tiba padam. Hanya dalam hitungan detik sosok itu sudah lebih dekat. Rudi tercekat. Nafasnya tersengal. Kakinya ingin berlari tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian terdengar suara. Pelan, serak, mengerikan. Jangan biarkan aku sendirian. Itu suara Pak Dirman. Tanpa pikir panjang, Rudi berteriak dan langsung berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi apakah ada yang melihatnya atau tidak. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. Ia mencoba mengingat kembali apa yang baru saja dilihatnya. Satu hal yang pasti, apapun itu bukan manusia. Malam itu Andi sulit tidur. Kejadian yang dialami Rudi semakin membuatnya resah. Ia mencoba berpikir logis, tapi suara Pak Dirman saat sekarat terus terngiang di kepalanya. Jangan biarkan aku sendirian. Jam menunjukkan pukul 02.15 dini hari. Hujan rintik-rintik masih turun. Angin malam berdesir pelan lewat jendela kamarnya yang sedikit terbuka. Tiba-tiba, krik, krik. Suara seperti kain diseret di lantai terdengar dari halaman rumah. Andi menegang. Ia menajamkan telinga, suara itu semakin dekat. Krik, krik. Jantungnya berdetak kencang. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma suara angin atau kucing lewat, pikirnya. Namun saat ia menoleh ke jendela, di balik kaca yang sedikit berembun ada sesuatu yang berdiri di luar. Pucat. Diam, matanya kosong. Itu Pak Dirman. Andi terkesiap, tubuhnya membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya lekat-lekat dari luar. Andi menutup matanya erat, berharap ini hanya ilusi. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Tapi sesuatu lebih mengerikan terjadi. Lampu kamar Andi tiba-tiba berkedip-kedip. Suara gemerisik terdengar dari dalam ruangan. Angin dingin berhembus tanpa sebab. Dengan gemetar, Andi melirik ke cermin di sudut kamar. Dan saat itulah darahnya seakan membeku. Sosok itu sekarang ada di belakangnya. Pocong itu berdiri diam dengan kepala sedikit miring. Kain kafannya masih basah dan kotor. Matanya kosong, tapi Andi bisa merasakan tatapannya menusuk ke jiwanya. Andi ingin berteriak tapi suaranya tercekat. Lalu pocong itu bergerak perlahan dan sangat perlahan. Dan dengan suara serak yang menyeramkan ia berbisik, "Jangan biarkan aku sendirian." Andi menjerit sekuat tenaga. Tapi di luar kamar, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Sejak kejadian itu Andi jatuh sakit. Tubuhnya lemas, matanya cekung dan ia selalu terlihat gelisah. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk tentang Pak Dirman. Warga semakin takut. Mereka yakin roh Pak Dirman masih bergentayangan. Hingga akhirnya, tibalah malam ke-40 setelah kematian Pak Dirman. Menurut nenek Andi, roh orang yang meninggal akan kembali ke rumahnya selama 40 hari, jika masih ada urusan yang belum selesai. Dan malam ini adalah malam terakhir sebelum arwahnya benar-benar pergi, atau tetap tinggal selamanya. Suasana gang terasa mencekam. Warga memilih mengunci diri di rumah. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal, dan suasana begitu sunyi. Namun, di rumah Andi ketakutan semakin menjadi-jadi. Sejak maghrib, suara ketukan misterius kembali terdengar dari pintu depan.
Ibunya mencoba mengabaikan, tapi suara itu terus berulang. Semakin lama semakin keras. Tok, tok, tok. Di dalam kamar, Andi duduk di sudut ruangan, menggenggam tasbih erat-erat. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tepat pukul 12 malam, suara ketukan itu berhenti. Namun hawa dingin tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Angin berhembus dari jendela yang entah sejak kapan terbuka, lampu berkedip-kedip, lalu mati total. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam kegelapan terdengar suara menyeret. Krik, krik. Suara kain kafan yang basah semakin dekat. Dan saat itu juga, pintu kamar Andi berderi terbuka. Dalam remang-remang Andi bisa melihat sesuatu masuk ke dalam kamarnya. Sosok itu berdiri kaku, matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Pocong itu sudah ada di dalam. Jangan biarkan aku sendirian. Andi menjerit, tapi kali ini suaranya benar-benar menghilang. Andi terpaku. Tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Di depan pintu kamarnya, sosok pocong itu berdiri. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan mulut sedikit terbuka. Bau anyir dan tanah basah memenuhi ruangan. Jangan biarkan aku sendirian. Suara seraknya terdengar jelas. Andi ingin berteriak tapi mulutnya terkunci. Tangannya gemetar, tasbih yang digenggamnya jatuh ke lantai. Lalu, pocong itu bergerak. Pelan, sangat pelan, melompat mendekati Andi. Jangan biarkan aku sendirian. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin menusuk telinga. Andi merasakan udara semakin dingin, seolah tubuhnya sedang diselimuti kabut dari alam lain. Dan saat pocong itu hanya berjarak beberapa langkah, brak, pintu kamar Andi tiba-tiba terbuka lebar. Ibunya berdiri di ambang pintu dengan wajah ketakutan. Andi, teriaknya. Sekejap, tubuh Andi terasa ringan. Ia tersentak ke belakang, seakan baru saja terlepas dari cengkeraman sesuatu yang tak kasat mata. Ia menoleh ke depan. Pocong itu sudah menghilang. Hanya ada hawa dingin yang masih tersisa di ruangan. Andi jatuh terduduk, tubuhnya lemas tak berdaya. Ibunya segera berlari dan memeluknya erat. Malam itu mereka tidak tidur. Esok paginya keluarga Andi mengundang seorang ustaz untuk melakukan doa bersama dan tahlilan di rumah. Warga datang, ikut berdoa agar arwah Pak Dirman bisa pergi dengan tenang. Sejak saat itu gang kecil mereka kembali tenang. Tak ada lagi suara ketukan misterius, tak ada lagi bayangan di tikungan. Namun, bagi Andi, setiap kali malam tiba ia masih terbayang wajah pucat itu dan suara yang terus berbisik di telinganya. Jangan biarkan aku sendirian. Hari-hari berlalu, gang kecil itu kembali seperti biasa. Warga tak lagi takut keluar malam, tak ada lagi ketukan di pintu, dan tikungan maut itu kini diterangi lampu jalan baru. Andi perlahan mulai pulih, namun ada sesuatu yang selalu menghantuinya. Bukan sosok pocong itu, bukan suara bisikan serak, tapi pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apa yang sebenarnya diinginkan Pak Dirman? Apakah ia hanya merasa kesepian setelah kematiannya? Ataukah ada sesuatu yang belum ia sampaikan sebelum menghembuskan napas terakhirnya? Tak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang Andi yakini, malam itu ia tidak sendirian. Dan mungkin, hingga sekarang, di suatu tempat yang tak terlihat, Pak Dirman masih ada di sana.